Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal biologi dari kelas 10, 11, sampai 12. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Perhatikan baik-baik. Soal pertama ini mengenai vermes, cacing. Cacing ini termasuk yang kategori Platyhelminthes, cacing pipih. Karena ada di sini cacing Clonorchis sinensis, ini termasuk cacing pipih Platyhelminthes yang termasuk cacing trematoda, parasit pada hewan, pada hati manusia. Yang parasitnya pada hati manusia. Ada beberapa tahapan daur hidup cacing. Urutan yang benar adalah telur yang sudah berembrio terbawa oleh kotoran. Selanjutnya nanti telur tersebut dimakan siput. Ini merupakan inang perantara pertama menjadi Miracidium, Sporotista, Redia, dan Cercaria. Selanjutnya lagi Cercaria ini berenang bebas di air dan membentuk sista pada kulit atau daging ikan air tawar. Ini merupakan perantara keduanya ya. Sista ini atau metasecaria di dalam daging atau kulit ikan termakan oleh manusia. Selanjutnya, metasecaria pecah di usus 12 jari, kemudian cacing hati dewasa hidup pada hati manusia. Jadi 6, 2, 3, 4, 5, 1. Untuk soal selanjutnya, ini mengenai daur hidrologi ya. Bila X terbakar habis, dampak yang terjadi, X-nya kita lihat di sini nih, di dalam pohon ada gambar X, tertulis X. Bila terbakar habis, dampak yang terjadi bertambah besarnya aliran air ya. Nah, karena tanamannya habis kan, jadi nggak ada yang menyerap air sehingga bertambah besarnya aliran air. Selanjutnya, ini ada daur nitrogen. Proses yang terjadi pada tahap 2. Ini kalian lihat ya, dari nitrit ke nitrat. Merupakan proses nitrifikasi, yaitu nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrobacter. Jadi kalau untuk daur biokimia yang daur nitrogen, itu ada amonium, amoniak ini menjadi nitrit, dibantu oleh nitrosomonas dan nitrosococcus. Nanti dari nitrit menjadi dinitrat itu dibantu oleh nitrobacter. Jadinya meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan pembukaan lahan untuk perumahan semakin meningkat. Hutan dan lahan gambut menjadi lahan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan manusia supaya tidak ada dampak yang merusak lingkungan adalah memilih lahan yang sesuai. Kita harus memilih lahan yang sesuai untuk perumahan. Lanjutnya lagi, di sini ada mengenai jamur atau fungi. Jamur itu berdasarkan klasifikasinya ada Zygomicota, ada Ascomycota, dan Basidiomycota. Basidiospora. Jadi termasuk kelas Basidiomycotina. Ini X-nya ya, ini Basidiospora, ini siklus hidup jamur Basidiomycota. Hewan orangutan di Kalimantan banyak diburu manusia untuk diperdagangkan secara ilegal. Upaya yang harus dilakukan bagi pemerintah daerah agar hewan tersebut tidak punah. Pastinya melakukan pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan hewan. Perhatikan gambar melintang akar dikotil. Ini akar dikotil, nama jaringan dan fungsi bagian X. Nah, X ini ditunjuk di sini ya. Ini merupakan phloem. Kalau dalamnya xilem. Kalau di luar sini yang K adalah phloem, pasti fungsinya untuk
pengangkut hasil fotosintesis. Pengangkut hasil fotosintesis. Perhatikan penampang struktur kulit berikut. Ini struktur kulit yang ditanya jaringan pada nomor 4. Nah, ini yang ditunjuk. Ini namanya apa? Fungsi jaringannya apa? Namanya adalah epitel kubus berlapis yang sebagai kelenjar penghasil minyak. Perhatikan gambar sendi. Ini ada gambar sendi yang ditanyakan pada bagian 3. Bagian 3 ini merupakan kapsul sendi yang berfungsi untuk menghubungkan antar dua tulang. Seorang pasien melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium. Bisa kalian lihat tabelnya. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, pasien diderita, kalau kita lihat eritrositnya 4,5 juta. Ini normal ya. Trombositnya 330.000. Itu pun masih termasuk normal. Trombosit itu memang segini kisarannya. Leukosit 7.000 masih termasuk normal karena 5.000 sampai 10.000. Sistol 80, diastolnya 60. Nah, ini termasuk rendah nih tekanannya. Berarti dia termasuk hipotensi. Gambar sistem pencernaan manusia. Kalian lihat nih ya, ada gambar sistem pencernaan manusia yang berlangsung pada label nomor 3. Kalian harus tahu dulu nomor 3 itu apa. Nomor 3 yang ditunjuk itu adalah usus besar. Fungsinya apa? Perapan air dan pemadatan feses. Kalau yang 4 ini baru usus halus, 2 lambung, 1 hati ya. Karena yang ditanya nomor 3 berarti usus besar, proses penyerapan air dan pemadatan feses. Berikut adalah gejala yang dialami Pak Hasan. Ada batuk-batuk dahak campur, keringat di malam hari, kehilangan nafsu makan, sesak dan nyeri di dada. Upaya pencegahannya jika diderita penyakit tersebut. Ini penyakit apa sih? Penyakit namanya TBC. Pastinya pencegahannya menggunakan ventilasi udara yang baik ya. TBC itu akibat bakteri Mycobacteria tuberculosis. Kalau asma, ini saluran pernapasannya nyempit karena alergi. Kalau bronkitis, kadang pada cabang tenggorokan. Jadi kalau ini gejala-gejalanya lebih ke TBC, pencegahannya menggunakan ventilasi udara yang baik. 13, berikut adalah hasil pemeriksaan urin di laboratorium. Ini mengenai sistem ekskresi ginjal berhubungan dengan urin. Kita lihat dari tabelnya ada penguji-pengujinya. Bisa dilihat normalnya jernih, tapi hasil ujinya merah bata dengan uji Benedik. Ini tandanya ada gula. Kalau gula berarti dia menderita diabetes mellitus. Oke. Kalau albuminuria itu hasil ujinya dengan biuret hasilnya ungu. Tapi kan ini nggak ungu, berarti negatif. Yang positif merah bata dengan Benedik. Ini berarti menandakan penyakit diabetes mellitus. Lanjut, ahli melakukan percobaan dengan menggunakan biji kacang hijau. Ada ditumbuhkan pada A kapas kering, B kapas basah, C kapas basah tambah 5 cc asam suka encer. Tujuan dilakukannya ketiga perlakuan itu untuk mengetahui, berarti karena setiap kapasnya berbeda, berarti medianya kan yang berbeda, berarti media yang tepat untuk tanaman kacang hijau. Yang selanjutnya, perhatikan gambar potongan DNA berikut. Ini pentosa ditunjukkan oleh nomor yang 2 ya, pentosa 2. Untuk basa nitrogen 1. Untuk gugus fosfat 3 yang bulat. Berarti urutannya 1, 2, dan 3. 16 ini masih mengenai DNA yang menunjukkan satu nukleotida. Satu nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, berarti di sini yang benar adalah yang nomor 1 ya. Ini ada fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen.
nitrogen. Ini namanya satu nukleotida. Antibodi monoklonal merupakan antibodi spesifik yang menyembuhkan penyakit tertentu. Prinsip dasarnya adalah tentang fusi protoplasma. Ini materi bioteknologi ya. Ini insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Ini menggunakan teknik rekayasa genetika memanfaatkan bakteri E. coli. Bagaimana prinsip dasarnya? Prinsip dasarnya menggunakan DNA rekombinan insulin. Bob sangat pemilih dalam hal makanan. Ia suka mengonsumsi selai kacang, biskuit, keju panggang. Proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuhnya adalah karena ini banyak mengandung protein ya, berarti pepton ini dipecah oleh enzim tripsin menjadi asam amino. Donald sangat pemilih dalam hal makanan. Ia tidak suka memakan segala jenis daging. Proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuhnya. Ia hanya mengonsumsi susu, yogurt, dan telur ya. Berarti ini juga masih mengandung protein yang dipecah menjadi pepton oleh enzim peptin. Protein. Kalian enzim-enzimnya harus ingat. Selanjutnya, karbohidrat, lemak, dan protein adalah senyawa penghasil energi yang dapat saling menggantikan. Ini metabolisme nih, ada katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Bagian X dan Y berturut-turut yang benar. X-nya ini bisa kalian lihat. Berarti X-nya ini adalah gliserid 3 fosfat. Y-nya kalian lihat adalah asam alfa ketoglutarat ya. Selanjutnya ini mengenai pembelahan sel. Berdasarkan literatur yang dipelajari, seharusnya ini menunjukkan gambar kalau pembelahan sel itu kan dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase ya. Untuk profase, pastinya nampak benang kromatin yang menebal dan membran nukleus mulai hilang. Membran nukleusnya udah mulai hilang nih, ini profase. Kalau metafase ya kromosomnya di bidang ekuator, tapi kan tidak terlihat ya ini ya. Gitu, jadi ini lebih ke profase. Jadi ini ada gambar. Gambarnya ini udah bab mengenai sintesis protein, di mana ada tahapan transkripsi dan translasi. Kalau kalian lihat ini ada codon stop, berarti ini udah ada mRNA, berarti ini adalah terminat translasi karena ribosom mencapai codon terminasi. Ya, udah ketemu codon stop. Selanjutnya pada sebuah gelas aluminium ukuran 250 versi Aquades. Peristiwa apa dan mengapa hal ini terjadi? Kalian lihat nih ya, dikasih tetesan metilen biru, lama-lama semua isi dalam gelas Erlenmeyer ini semuanya menjadi biru. Berarti dia ada penyebaran ya. Penyebaran ini difusi sehingga metilen biru menyebar ke seluruh bagian. Kalau ini difusi, kalian lihat ternyata yang tadinya airnya tidak rata lama-lama menjadi rata, berarti kan terjadi penyebaran pula. Berarti difusi itu dari hipertonik ke hipotonik melalui membran semipermeabel tadi ya, gulanya yang menyebar. Selanjutnya grafik tersebut dapat disimpulkan ini kerja enzim. Berarti enzimnya sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Lihat, dengan katalis semakin cepat ya, percepat reaksi. Ini mengenai
reaksi terang, reaksi gelap. Ini dengan bantuan cahaya ada reaksi terang. Masuk ke siklus Kelvin, reaksi gelap. Berarti yang ditanya tentang diagram A, berarti ini reaksi terangnya. Penyataan yang benar itu hasil fiksasi CO2 berupa PGA. NADPH2 dan ATP merupakan faktor penting dalam reaksi gelap. Ya. Berikut gambar pada tahapan pembuatan antibodi monoklonal. Nah, fusi sel itu terjadi pada gambar nih, fusi sel nih, penggabungan sel. Ada yang kedua. Selanjutnya, tanaman jagung berbiji kuning. Buah manis, kalian lihat nih. Genotipnya ada besar ada kecil. Macam gamet yang dihasilkan adalah tinggal rumusnya 2 pangkat N, di mana N-nya terlihat dari pasangan genotip huruf yang sama tapi ada yang besar ada yang kecil, itu N-nya termasuk 1. Karena ini besar kecil semua berarti 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Selanjutnya diketahui tanaman jeruk berdaging buah kuning nggak sama sang heterozigot. Nah, kalau ini besar kecilnya cuma ada 2 ya, yang M sama yang B. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunan. Biasanya ini pernyataan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Karena nggak dipengaruhi lingkungan, ya kan? 32. Bagian tubuh yang digunakan secara intensif menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Ini menghadapi suatu lingkungan menjadi lebih besar dan kuat berarti pengaruh lingkungan tinggi. Evolusi teorinya Jean-Baptiste de Lamarck. Gitu. Itu tadi beberapa pembahasan soal. Semoga paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.